Assalamualaikum sahabat Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah pesawat Indonesia yang tersesat di Dusun Legetang. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Malam itu langit tampak gelap pekat, ketika pesawat domestik yang membawa 120 penumpang mencoba menembus awan tebal, dan Kapten Bagas, seorang muslim taat, terus melafalkan doa di kokpit agar Allah melindungi penerbangan ini. Sistem navigasi mendadak mengalami kerusakan total, menyebabkan layar radar berkedip-kedip dan menampilkan posisi yang tidak dapat dikenali, menambah kepanikan para kru yang berusaha memulihkan kendali. Gumpalan awan hitam berarak menyelimuti pesawat, sementara kilat menyambar-nyambar bagaikan peringatan ilahi yang menggemuruh di luar jendela. Para penumpang mulai membaca zikir dan doa masing-masing, beberapa di antaranya meneteskan air mata, memohon pertolongan Allah agar mereka selamat dari badai yang menakutkan itu. Seorang pramugari bernama Sarah, dengan suara bergetar, menenangkan penumpang sambil menyampaikan instruksi keselamatan, mengingatkan betapa rapuhnya manusia di hadapan kehendaknya. Di tengah guncangan hebat, terdengar dialog singkat di kabin kokpit ketika kopilot Arif berkata, "Kapten, kita harus segera mencari landasan darurat," dan Kapten Bagas menjawab dengan tegas, "Bismillah, kita akan berusaha mendarat di tempat paling aman menurut petunjuk radar." Angin kencang membuat pesawat bergoyang hebat, menimbulkan suara gemuruh di lambung pesawat yang terasa menekan dada setiap penumpang, seolah menjadi ujian kesabaran bagi mereka. Saat mesin pesawat mendengung keras, Kapten Bagas memohon ampunan Allah jika ada di antara mereka yang lalai dalam ibadah, berharap badai ini segera reda dan mereka dapat mendarat dengan selamat. Radar tiba-tiba menunjuk sebuah dataran tinggi bernama Legetang, padahal rute seharusnya mengarah langsung ke Surabaya, menimbulkan kejanggalan yang menuntut keputusan cepat dari kokpit. Dengan keyakinan penuh kepada ketentuannya, Kapten Bagas menurunkan ketinggian pesawat, bersiap mendarat darurat di tempat yang belum pernah ia kenal, berharap ada keajaiban yang menunggu. Di tengah suasana mencekam itu, ban pesawat menghantam lapangan luas yang gelap gulita, membuat getaran keras yang mengejutkan seluruh penumpang. Lampu-lampu kabin meredup, menambah ketegangan ketika Kapten Bagas menyadari bahwa jarum jam di tangannya berhenti di pukul 01.00, namun suasana di luar kabin terasa jauh lebih aneh. Begitu pintu pesawat terbuka, rombongan penumpang menatap keluar dan tercengang melihat hamparan tanah yang senyap tanpa satupun sumber cahaya, padahal seharusnya masih siang hari. Udara yang dingin dan basah menyelimuti area, seakan tempat itu berada di balik kabut tebal yang menembus tulang, memunculkan firasat buruk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sarah memimpin beberapa penumpang turun sambil berzikir pelan, hatinya berdesir karena tidak menemukan tanda-tanda kehidupan, hingga mendadak muncul sekelompok orang berpakaian sederhana. Salah satu penumpang, Pak Naim, bertanya dengan nada bergetar, "Assalamualaikum, apakah ini desa terdekat dari Surabaya?" Namun kelompok warga itu hanya menatap tajam tanpa menjawab sepatah kata pun. Tatapan tajam mereka membuat hati para penumpang berdebar kencang, merasa bagai disambut oleh sosok-sosok gaib yang hanya dia mengamati tanpa ekspresi. Desa itu tetap diselimuti kegelapan meski matahari seharusnya masih berada di atas kepala, dan beberapa lampu senter milik penumpang pun tak mampu menembus pekatnya suasana. Kapten Bagas merasa ada sesuatu yang janggal, lalu mengajak para penumpang dan kru untuk berkumpul, memohon perlindungan Allah agar mereka tidak terperosok dalam situasi berbahaya. Sementara itu, suara gemerisik dedaunan terdengar di kejauhan, dan sang kapten merasakan dorongan hati untuk mencari tahu di mana sebenarnya mereka berada sebelum badai besar kembali datang. Begitu malam kian merayap, para penumpang mencemaskan sikap dingin penduduk desa yang tadi sempat muncul, sebab mereka seolah tidak punya niat menolong atau sekadar memberi keterangan. Sarah dan dua kru lain mencoba mendekati sebuah pondok reot di tepi lapangan, namun pintu pondok itu terkunci rapat dan hanya terdengar suara langkah kaki beringsut menjauh. Di sisi lain, beberapa penumpang mengeluhkan kehausan dan kedinginan, membuat Kapten Bagas mengimbau mereka agar tetap sabar sembari mengingat Allah, seraya menghindari perbuatan yang dilarang. Di antara keremangan, seorang penumpang bernama Rudi menemukan sebuah batu besar dengan ukiran aneh, bertuliskan, "Selamat datang di Legetang, tempat yang tak kembali," menimbulkan rasa ngeri di hati. Tatkala Rudi menunjukkannya pada yang lain, mereka saling berpandangan penuh ketakutan, bertanya-tanya apakah mereka sedang masuk ke dunia lain atau terjebak di dimensi waktu yang tidak semestinya. Seorang penumpang wanita bernama Alia bergumam,
Astagfirullah, apa maksud tulisan ini? Mengapa desa ini disebut tempat yang tak kembali? Dan Rudi hanya menggeleng, menahan ngeri. Gelap malam makin membekap, memaksa para penumpang berkumpul di sekitar pesawat yang lampu daruratnya mulai meredup, berharap penduduk desa akan muncul memberi petunjuk. Tak lama kemudian, sosok-sosok samar mendekat dari arah pepohonan, namun begitu didekati, mereka lenyap seperti kabut yang tertiup angin, tak memberikan sepatah kata pun. Kapten Bagas merasakan firasat bahwa penduduk desa ini menyimpan rahasia kelam, lalu ia mengajak semua orang meningkatkan doa, meminta agar Allah membuka jalan keluar bagi mereka. Di tengah kebingungan, terdengar teriakan seorang penumpang yang menemukan segel potret kuno di sekitar batu besar, memicu rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di Legetang. Menjelang dini hari yang tak kunjung tiba, pilot Bagas mencoba menghidupkan radio komunikasi pesawat, namun yang terdengar hanya gumaman aneh dan bisikan yang tidak terartikan. Gemas suara radio itu merambat ke seluruh kabin, membuat beberapa penumpang berebut menutup telinga karena takut mendengar hal-hal yang di luar nalar manusia. Seorang teknisi bernama Rizal memperhatikan jam tangannya yang bergerak mundur dengan cepat, seakan waktu berputar terbalik, hingga akhirnya berhenti di angka pukul 00 yang menakutkan. Kapten Bagas segera mengajak Rizal dan penumpang lain untuk berdoa, menenangkan hati mereka dan menyerahkan segala urusan kepada Allah, seraya berikhtiar mencari solusi terbaik. Di sela-sela doa, Pak Nai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara gemetar, memohon perlindungan dari gangguan makhluk halus atau setan yang mungkin berada di daerah itu. Alia, yang duduk di dekat pintu pesawat, berbisik, "Kapten, apa mungkin kita berada di antara alam dunia dan alam gaib?" Dan sang kapten hanya membalasnya dengan tatapan penuh kecemasan. Situasi semakin mencekam saat mesin pesawat yang tadinya mati total tiba-tiba menyala sebentar, menampilkan simbol koordinat yang tak dikenali, lalu mati lagi seperti diselimuti energi misterius. Para penumpang mulai merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah suhu ruangan turun drastis, dan dari kejauhan terdengar suara rintihan samar yang tak jelas asalnya. Beberapa kru mencoba menyalakan flare sebagai tanda darurat, tetapi cahaya merah yang terpancar hanya menembus kegelapan sejauh beberapa meter, sebelum padam tertelan kabut. Saat ketidakberdayaan menekan, Kapten Bagas kembali mengingatkan semua orang bahwa Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu, dan mereka harus tetap menggantungkan harapan kepadanya. Para penumpang terkejut ketika melihat jam menunjukkan pukul 02.00, tetapi gelap malam tetap menyelimuti seolah matahari enggan terbit untuk selamanya. Sarah mengumpulkan anak-anak dan wanita di dekat sayap pesawat, lalu menenangkan mereka dengan kisah-kisah Islami tentang kesabaran Nabi Nuh saat menghadapi banjir besar. Tiba-tiba seorang ibu berlari panik karena melihat bayangan seorang anak kecil yang sangat mirip dengan putrinya yang sudah tiada, berjalan masuk ke dalam hutan. Dia berteriak memanggil nama anaknya sembari mengejarnya dengan kalut, tetapi bayangan itu seketika lenyap di balik pepohonan, meninggalkan jejak kaki samar. Kapten Bagas bersama beberapa penumpang segera menyusul, namun mereka tidak menemukan apapun kecuali hawa lembab dan aroma tanah basah yang menyengat. Pak Naim menahan napas sambil berkata, "Ujian ini sungguh berat, Kapten. Semoga Allah menguatkan iman kita agar tidak terjerumus ke dalam tipu daya jin atau setan." Ketika mereka kembali, suasana di lapangan semakin hening, menambah rasa takut dan menegaskan betapa anehnya kejadian di Legetang, di mana malam seolah tidak mengenal batas waktu. Penumpang yang masih di dekat pesawat menanti dengan cemas, dan beberapa di antaranya mulai merapalkan ayat kursi, memohon perlindungan dari segala mara bahaya. Cahaya senter yang redup pun nyaris tak membantu, karena kegelapan terasa hidup dan bergerak, seperti kabut pekat yang menari-nari di sekeliling desa. Di penghujung malam tanpa fajar itu, Kapten Bagas memutuskan untuk mengumpulkan seluruh penumpang, bersiap mencari jalan keluar lain sebelum putus harapan. Dalam perjalanan menyusuri tepian desa, beberapa penumpang menemukan sebuah rumah besar yang bercahaya remang, terlihat kontras di tengah gelap Legetang. Di dalam rumah tersebut, meja-meja dipenuhi hidangan lezat dan minuman mahal, membuat banyak dari mereka tergoda untuk mencicipi setelah lama menahan lapar dan dahaga. Sebuah percakapan pun terjadi ketika Rudi berucap, "Mungkin ini rezeki dari Allah untuk kita." Namun Pak Nai memperingatkan, "Jangan gegabah, kita belum tahu dari mana asalnya." Kapten Bagas yang menahan lapar pun merasa terpikat oleh aroma masakan, tapi nuraninya berkata bahwa sesuatu yang tampak mudah seringkali adalah ujian, sehingga ia memperingatkan penumpang lain. Tiba-tiba seorang lelaki tua yang wajahnya suram muncul di ambang pintu. Dengan suara berat ia berkata, "Barang siapa memakan atau meminum apa yang disajikan di sini, dia tidak akan kembali."
Ucapan lelaki tua itu menggema di telinga, membuat beberapa orang yang sudah siap mengambil piring mengurungkan niat, sementara sebagian lain masih ragu dengan peringatan tersebut. Wajah tua itu menambahkan, "Jika kalian ingin selamat, teguhkan hati pada Allah, karena tempat ini adalah cobaan besar yang akan menelan jiwa-jiwa yang lemah." Seketika suasana menjadi tegang, sebagian penumpang menutup hidung dan mulut mereka agar tidak terbuai aroma nikmat, lalu perlahan mundur menjauhi meja-meja hidangan. Terdengar suara gemerisik yang menyertai menghilangnya lelaki tua itu, seolah keberadaannya hanya bayangan yang muncul untuk mengingatkan mereka dari kesalahan fatal. Walau diliputi rasa lapar yang menyiksa, Kapten Bagas memimpin bacaan doa penolakan bala, berharap kekuatan iman mereka cukup untuk melewati ujian pertama ini. Kapten Bagas dan beberapa penumpang yang penasaran mengejar lelaki tua itu, tetapi sosoknya sudah hilang di balik pekatnya malam, meninggalkan jejak langkah samar di atas tanah lembab. Saat menelusuri jejak tersebut, mereka menemukan sebuah pondok tersembunyi di balik pepohonan bambu, tempat lelaki tua itu bersila menanti mereka dengan tatapan sayu. Kapten Bagas memulai percakapan, "Maafkan kami yang mengganggu, tetapi kami memohon penjelasan. Apa sebenarnya yang terjadi di desa ini?" Dan lelaki tua itu menanggapi dengan menghela napas. Dia menceritakan bahwa Legetang adalah sebuah dusun yang lenyap akibat longsor pada tahun 1955. Namun karena kemaksiatan para penduduknya, tempat ini kemudian menjadi desa terkutuk di alam gaib. Ucapannya terdengar berat ketika menjelaskan bahwa longsor itu bagai azab yang dikirim untuk menyadarkan mereka yang lalai, dan setelah itu, Legetang terperangkap di dimensi kegelapan. Lelaki tua itu menekankan, setiap orang yang memasuki Legetang dengan membawa hawa nafsu dan dosa, akan terjebak di sini selamanya, sambil menatap mata Kapten Bagas dengan tajam. Rudi yang sejak tadi mendengarkan langsung bertanya, "Apakah ada cara bagi kami untuk kembali ke dunia nyata?" Dan lelaki tua itu menjawab, "Ada, tetapi sangat sulit dan memerlukan kesucian hati." Para penumpang yang mengikuti perbincangan itu saling berpandangan cemas, menyadari bahwa mereka sedang berada di tempat di luar jangkauan logika manusia, seakan ujian iman yang nyata. Lelaki tua itu berpesan, "Selagi kalian tidak melanggar perintah Allah, selalu berzikir dan menahan segala godaan, maka masih ada harapan untuk pulang," membuat hati setiap orang bergetar. Kapten Bagas pun menundukkan kepala, merasa terbebani tanggung jawab untuk menyelamatkan para penumpang. Namun ia yakin dengan pertolongan Allah, semuanya masih mungkin terjadi. Dikala sebagian besar penumpang memegang teguh peringatan lelaki tua, 4 penumpang lain justru tersulut rasa penasaran dan menolak mematuhi larangan, menganggap peringatan itu hanyalah mitos menakut-nakuti. Mereka mulai menjauh dari kelompok, mencari kenikmatan duniawi di sekitar desa, berharap menemukan sisa-sisa makanan atau hiburan yang sempat tergambar di benak mereka. Ketika malam semakin kelam, satu persatu dari keempat orang itu mendadak menghilang tanpa jejak, meninggalkan tas dan barang bawaan mereka berserakan di tanah. Berusaha mencari mereka, Kapten Bagas mengorganisir tim kecil untuk menelusuri area sekitar, menyalakan obor agar setidaknya bisa melihat jejak kaki. Tiba-tiba, di dekat sebuah pohon tua, mereka menemukan salah satu dari penumpang yang hilang dalam kondisi tak sadarkan diri, tubuhnya dililit akar-akar pohon yang seolah hidup. Melihat hal itu, Sarah berteriak kaget, "Ya Allah, apa yang terjadi padanya?" Dan Pak Naim segera mencoba menarik akar yang membelit, namun akar tersebut terasa licin bagaikan lendir. Rudi berdoa, memohon perlindungan Allah, lalu bergantian dengan Pak Naim dan Kapten Bagas mencoba melepaskan penumpang itu, yang akhirnya berhasil setelah membaca doa bersama. Setelah berhasil dibebaskan, penumpang itu mengigau menyebut kata, "pesta", "minuman", dan "tertawa", menandakan ia barusan terperdaya sebuah halusinasi godaan duniawi. 3 penumpang lain masih tidak ditemukan, membuat suasana tambah mencekam, dan lelaki tua desa hanya muncul sekilas, berbisik, mereka yang menolak peringatan, menolak kebenaran. Sadar akan bahaya yang nyata, Kapten Bagas menegaskan kembali pada semua orang bahwa tidak ada tempat aman selain berlindung pada Allah dan mematuhi nasihat lelaki tua itu. Di tengah keputusasaan, seorang penumpang bernama Fadhil yang berprofesi sebagai arkeolog menemukan catatan kuno terbungkus kain lusuh di pojok pondok tempat lelaki tua biasa duduk. Catatan itu menceritakan detail kejadian longsor pada tahun 1955, saat ratusan jiwa di Dusun Legetang tertimbun tanah di malam hari setelah hujan deras mengguyur lereng Gunung Pengamun-Amun. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa penduduk desa saat itu hidup dalam berbagai kemaksiatan, seperti perjudian, mabuk-mabukan, dan ritual-ritual sesat yang mengundang murka Allah. Fadhil membaca keras-keras.
Karena mereka telah jauh menyimpang dari jalan Tuhan, maka bencana datang sebagai azab, dan desa ini ditelan bumi dalam sekejap. Kapten Bagas menyadari betapa peristiwa masa lalu ini selaras dengan kesaksian lelaki tua, bahwa sikap penduduk Legetang saat itu mengundang kutukan yang menetap di tempat ini. Sarah menutup mulutnya dengan tangan, berucap, "Astagfirullah, semoga kita semua dilindungi dari sikap yang sama," lalu menitikan air mata mengenang betapa dahsyat murka Allah jika manusia lalai. Suara angin malam yang berdesir perlahan berubah menyerupai rintihan lirih, seolah alam sekitar turut berduka dan mengingatkan mereka pada kesedihan akibat perilaku dosa manusia. Fadhil melanjutkan, dalam catatan ini tertulis bahwa siapapun yang terseret godaan di desa ini, dia akan merasakan nasib yang sama seperti penduduk aslinya, terperangkap dan tidak bisa kembali. Kapten Bagas menunduk dalam, menyadari bahwa waktu semakin mendesak, dan mereka harus segera mencari jalan keluar sebelum jatuh lebih banyak korban yang terjerumus dalam godaan. Di tengah suasana mencekam itu, lelaki tua muncul lagi, menatap Fadhil sambil berkata, "Kalian telah membaca kebenaran, kini saatnya menguji keteguhan hati kalian dalam menghadapi ujian ini." Menjelang pergantian waktu yang tak kunjung tiba, Kapten Bagas tiba-tiba melihat sosok bayangan raksasa melayang di langit, menyerupai wajah seorang wanita yang meneteskan air berwarna merah. Wajah itu seolah memandang langsung ke arah mereka, menggemakan tangisan sayup yang menggetarkan hati, menimbulkan ketakutan mendalam di kalangan penumpang. Para penduduk desa yang tadi samar-samar terlihat kini muncul lebih jelas, menyebut sosok bayangan itu sebagai penjaga Legetang, yang konon menuntut penebusan dosa setiap jiwa yang terkurung. Seorang penumpang berteriak, "Ya Allah, lindungilah kami," sambil berlari kembali ke pesawat. Tetapi suara tangisan wanita di langit justru terdengar semakin keras. Lelaki tua yang entah datang dari mana menyusul, dengan suara berat ia berkata, "Tidak ada yang dapat keluar dari desa ini tanpa izin penjaga Legetang, kecuali kalian mampu menundukkan hawa nafsu." Dialog itu menggema di tengah kabut pekat, manakala Kapten Bagas bertanya, bagaimana cara mendapatkan izinnya, dan sang lelaki tua menggeleng perlahan, mengisyaratkan bahwa tidak mudah menundukkan kekuatan gaib itu. Menyadari bahaya kian mendekat, Pak Nai membimbing seluruh penumpang untuk melafalkan doa perlindungan, berharap ridho Allah menenangkan ketakutan yang menggerogoti iman mereka. Bayangan besar itu kian lama kian dekat, menampakkan raut bersimbah kesedihan dan kemarahan, seakan meratap atas semua dosa penduduk Legetang tempo dulu dan menuntut balasan setimpal. Sinar rembulan yang harusnya menerangi malam malah terhalang oleh kabut tebal, menambah kesan bahwa alam pun enggan menyaksikan tragedi yang terus berulang di desa ini. Dalam kepasrahan, Kapten Bagas memohon ampun pada Allah, menyeru penumpang lain agar tak henti memperbaiki diri, karena hanya dengan cara itulah mereka dapat memperoleh belas kasih dan jalan keluar. Usai kemunculan bayangan besar di langit, lelaki tua memanggil para penumpang untuk berkumpul di tengah lapangan dan mengungkapkan sebuah perjanjian rahasia yang bisa membuka jalan keluar. Dia menegaskan bahwa siapapun yang ingin selamat harus bertahan selama 24 jam tanpa melakukan hal-hal yang menodai kesucian jiwa, seperti bergunjing, marah, serakah, atau melampiaskan nafsu duniawi lainnya. Ketika Rudi bertanya, apakah kita hanya tinggal diam di pesawat, lelaki tua itu menggeleng, menjelaskan bahwa mereka harus menuju lembah berair merah di sisi timur desa. Di lembah tersebut, setiap orang akan diuji berdasarkan tingkat keimanan dan kemampuan menolak godaan, dan jika mereka gagal, maka Legetang akan menjadi kuburan abadi. Melalui percakapan yang hening namun tegang, lelaki tua berkata, "Hanya jika kalian kuat menahan segala bentuk keinginan rendah, barulah penjaga Legetang memberi kalian izin untuk meninggalkan tempat ini." Kapten Bagas menatap para penumpang satu persatu, menyadari beban tanggung jawab yang mengerikan jika ada yang tergoda, karena itu berarti semua upaya menyelamatkan akan sia-sia. Suara desah angin memecah kesunyian kala lelaki tua meneruskan, "Setiap godaan adalah harga yang harus kalian bayar untuk kebebasan, dan jika kalian tidak sanggup, jalan keluar itu tak akan pernah terbuka." Para penumpang terdiam, seakan merenungi kedalaman makna ujian ini, sementara beberapa lainnya menitikan air mata karena menyadari dosa-dosa masa lalu yang terus menghantui. Sarah menegaskan, "Kita harus saling mengingatkan, jangan sampai satu pun di antara kita gagal." Dan Pak Nai menimpali, "Berserah dirilah kepada Allah, dan Dia akan menunjukkan jalan." Dengan tekad yang mulai tumbuh, rombongan bersiap meninggalkan pesawat, melangkah menuju sisi timur di mana lembah darah menunggu untuk menguji keteguhan iman mereka. Langkah demi langkah menuruni bukit, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah yang diselimuti kabut merah, sementara aliran air di dasar lembah tampak berkilau seperti darah segar.
Beberapa penumpang bergidik menyaksikannya, namun Kapten Bagas terus membaca doa agar mereka diberi keteguhan hati, sebab inilah titik penentuan, apakah mereka bisa menahan godaan atau tidak. Di tepi lembah, mereka menemukan sebuah batu besar yang memancarkan cahaya emas, memukau mata setiap orang yang memandangnya, seolah menantang siapa saja untuk menyentuhnya. Tiba-tiba seorang penumpang bernama Sony, tak dapat menahan keinginan memiliki harta itu. Ia berlari mendekati batu tersebut, dengan pikiran bahwa berlian besar itu akan membuatnya kaya raya. Begitu tangannya menyentuh batu itu, cahaya emas berubah menjadi cahaya kelabu, dan tubuh Sony perlahan mengeras, seolah menjadi patung batu yang kaku. Adegan itu membuat semua orang terperanjat, sementara Pak Naim berseru, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," menandakan bahwa Sony telah menjadi korban ujian di lembah ini. Hati setiap penumpang bergetar menyaksikan konsekuensi langsung dari ketidakmampuan menahan nafsu duniawi, menyadarkan mereka bahwa segala kesenangan palsu hanya akan membawa kehancuran. Di sela tangisan beberapa penumpang, Kapten Bagas menuntun doa, memohonkan ampun bagi Sony dan keselamatan bagi mereka yang masih bertahan. Lelaki tua yang mengikuti dari kejauhan mengingatkan, setiap langkah di lembah ini adalah cermin hati. Jika kalian masih menyimpan noda dosa, cepatlah bertaubat sebelum terlambat. Dengan rasa was-was, rombongan melanjutkan perjalanan, menjaga jarak dari segala hal yang mencurigakan, karena mereka sadar hanya iman yang kuat bisa menuntun mereka keluar. Setelah melewati lembah darah, jalan menuntun mereka ke sebuah hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi yang menjulang, menciptakan bayangan suram di bawah kanopi daun. Langkah kaki mereka terasa berat karena rasa cemas tak kunjung pergi, terlebih ada suara-suara aneh memanggil nama para penumpang dengan nada lembut namun menggoda. Seorang penumpang wanita bernama Mira, yang hatinya rapuh akibat penyesalan dosa masa lalu, mendengar panggilan itu sangat jelas, seolah suara ibunya yang telah meninggal. Dalam kebingungan, Mira memisahkan diri dari kelompok, menelusuri arah suara di antara pepohonan, meski Sarah berusaha menahannya sambil berkata, "Jangan percaya, itu hanya tipuan setan." Sayang sekali, Mira sudah terbuai, melangkah kian jauh menembus kerapatan semak, hingga jejak kakinya perlahan berubah menjadi lumpur, menyatu dengan tanah yang gelap. Teriakan putus asa Sarah menggema di udara, sementara Kapten Bagas dan yang lain segera mencari, namun hanya menemukan jejak kaki yang perlahan-lahan tenggelam tak berbekas. Suara bisikan lembut masih terdengar di antara rimbun dedaunan, seakan mencibir kelemahan mereka, memberi peringatan bahwa setiap penumpang harus selalu waspada terhadap bisikan setan. Lelaki tua dari desa muncul di tepi hutan, menunduk sedih sembari berucap, betapa banyak jiwa yang terperangkap di sini karena mereka belum benar-benar bertaubat. Kapten Bagas menguatkan hati, mengingatkan semua orang bahwa tempat ini adalah medan ujian, dan mereka harus saling menguatkan serta tidak membiarkan siapapun memisahkan diri. Dengan keteguhan baru, rombongan melanjutkan langkah sambil terus berzikir, menatap lurus ke depan tanpa menoleh pada panggilan lembut yang terus menggoda dari dalam kegelapan hutan. Ujung hutan menuntun rombongan ke sebuah gerbang batu megah yang diapit dua patung raksasa, masing-masing memegang tongkat emas dengan ukiran huruf-huruf kuno. Di hadapan gerbang itu berdiri seorang pria berjubah hitam, wajahnya tertutup separuh, hanya menampakkan mata tajam yang memancarkan aura kegelapan. Ia mengaku sebagai penjaga gerbang waktu, mengatakan bahwa Legetang adalah anomali dimensi yang menuntut pembayaran dosa manusia sebelum mengizinkan mereka keluar. Kapten Bagas mencoba berdialog. "Kami memohon izin untuk kembali ke dunia kami, apa syarat yang harus kami penuhi?" Dan pria itu menjawab dengan nada menggema, "Hanya ada satu kesempatan." Pria berjubah itu menekankan, "Jika kalian gagal dalam ujian ini, gerbang akan tertutup selamanya, dan kalian akan menjadi bagian dari kegelapan desa Legetang." Para penumpang yang tersisa saling berpandangan, menyadari betapa gentingnya situasi, sementara lelaki tua desa berdiri di kejauhan, menunduk seakan merestui usaha mereka. Suara angin di sekitar gerbang berubah menjadi bisikan, menampilkan gambaran dosa-dosa masa lalu para penumpang, seolah menguji apakah mereka sudah benar-benar bertobat. Pak Nai menguatkan hati dengan mengucap, "Hasbunallah wa ni'mal wakil," memimpin penumpang lain berzikir agar tetap tegar menghadapi kehendak Allah. Penjaga gerbang waktu mengangkat tongkat emasnya, menandakan bahwa ujian terakhir akan segera dimulai, menuntut keteguhan iman dan kesungguhan penyesalan. Dengan mata berkaca-kaca, Kapten Bagas memohon pertolongan Allah, menginsyafi segala dosa dan kelemahan sebagai manusia, berharap gerbang ini terbuka untuk membawa mereka pulang. Dalam hening penuh harap, tiba-tiba seorang anak laki-laki bernama Aiman,
yang menjadi penumpang termuda di pesawat, melangkah ke depan gerbang dan menatap penjaga gerbang waktu. Aiman berkata dengan suara lembut, "Jika dibutuhkan pengorbanan darah agar gerbang ini terbuka, aku rela melakukannya, demi ibu yang sedang menunggu di rumah," membuat setiap orang terhenyak. Kapten Bagas berusaha mencegah, "Jangan, Aiman, kau masih kecil." Namun Aiman hanya tersenyum dan berkata, "Allah melihat hati kita, Kapten, dan aku ingin semua selamat." Suasana menjadi haru ketika Aiman menorehkan sedikit darah dari tangannya ke tanah di depan gerbang, sementara Pak Naim mengucap doa memohon perlindungan dan keselamatan bagi bocah itu. Perlahan tanah di depan gerbang berpendar cahaya merah, menimbulkan getaran hebat yang memaksa semua orang mundur beberapa langkah, dan penjaga gerbang waktu tampak bergeming. Lelaki tua desa menutup mata, komat kamit membaca sesuatu, lalu menengadah ke langit sambil berucap lirih, "Maha suci Allah yang membolak-balikan hati hambanya." Gerbang batu raksasa itu berderit keras, terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan pendar cahaya putih di baliknya, seakan pintu menuju dimensi normal yang selama ini mereka rindukan. Namun ukuran celah gerbang itu terbatas, menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa melewatinya sekaligus, menimbulkan ketegangan di antara penumpang yang berdesakan. Aiman tersungkur, lemas kehabisan tenaga, dan Kapten Bagas segera menggendongnya, berharap pengorbanan anak itu akan membuka jalan sepenuhnya bagi mereka. Menyadari waktu sangat singkat, sebagian penumpang mulai berlari menuju gerbang, sementara yang lain mengucap syukur dan terus menanti petunjuk berikutnya agar dapat melintas. Saat celah gerbang terbuka, mereka yang masih menyimpan hasrat duniawi tiba-tiba merasakan tarikan kuat dari dalam hutan, seolah sebuah magnet gelap memaksa mereka menjauh. Tubuh mereka perlahan memudar, menyatu dengan bayangan-bayangan yang berkelebat di desa, menjerit seiring penyesalan yang terlambat. Beberapa penumpang yang tidak mampu meninggalkan keinginan atau dosanya membiarkan diri mereka terseret, hingga tubuhnya melebur menjadi kabut hitam yang berputar-putar. Teriakan putus asa bergema di seantero desa, namun tak satu pun dari rombongan berani menolong, karena mereka sadar semua itu adalah konsekuensi pilihan masing-masing. Di hadapan pemandangan mengerikan itu, Kapten Bagas mengeraskan hati, menuntun para penumpang yang masih teguh iman untuk segera berlari ke arah gerbang. Lelaki tua desa mengatakan, biarkan mereka yang memilih jalan dosa itu pergi, karena inilah balasan bagi mereka yang tak mau belajar dari kesalahan, dan tangis keputusasaan pun memenuhi udara. Di sekeliling desa, bayangan-bayangan tak berbentuk berkumpul, menyatu dengan tanah, meninggalkan aroma busuk yang perlahan menyebar, seolah mengingatkan dosa yang membusuk tak terampuni. Beberapa penumpang wanita menutup wajahnya, tak sanggup melihat penderitaan rekan-rekan mereka, dan Sarah menahan sesak di dada, merasakan kepedihan atas kehilangan yang tak terelakkan. Sementara itu, Aiman yang lemah di gendongan Kapten Bagas terus melantunkan zikir lirih, seakan menjadi penawar duka di tengah kekacauan, memperteguh niat mereka untuk segera keluar. Dengan langkah pasti, sebagian rombongan meninggalkan desa bersama Kapten Bagas, melewati celah sempit gerbang, berdoa agar tidak kembali lagi ke kengerian Legetang. Begitu Kapten Bagas beserta penumpang yang selamat melintasi gerbang, suasana tiba-tiba berubah. Langit kembali tampak normal, meski malam masih menyelimuti. Mereka menemukan diri mereka berdiri di dekat sebuah lapangan yang mirip dengan lokasi pendaratan darurat pesawat. Namun keadaan jauh berbeda, lampu bandara kecil tampak jelas di kejauhan. Dalam kelegaan yang menyentuh, Kapten Bagas langsung memeriksa kondisi pesawat. Ternyata mesinnya berfungsi kembali dan jarum jam di kokpit menunjukkan pukul 23.00. Para penumpang yang selamat segera memeriksa diri, menyadari bahwa jumlah mereka telah berkurang, sementara bayangan sebagian rekan terngiang di benak seperti mimpi buruk. Satu persatu menaiki tangga pesawat dengan hati berdebar, mengucap syukur dan istighfar atas semua peristiwa gaib yang baru saja mereka alami. Namun, waktu yang terus berjalan memaksa keputusan cepat. Kapten Bagas menyalakan mesin pesawat, bersiap mengudara, meski hati diliputi kecemasan akan bayangan Legetang yang mungkin masih mengikuti. Di dalam kabin, Sarah membacakan Al-Fatihah untuk mereka yang tertinggal, mengharap ampunan dan rahmat Allah, serta agar mereka yang selamat mampu mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Pak Nai menenangkan penumpang yang masih trauma, menekankan bahwa Allah telah memberi mereka kesempatan kedua, dan mereka harus menggunakan hidup ini untuk memperbaiki diri. Ketika pesawat perlahan melaju di landasan darurat, suara tangisan bayi terdengar sayup dari jauh, entah itu hanya halusinasi atau sisa gaung dari desa terkutuk yang baru saja mereka tinggalkan. Dengan penuh tawakal,
Kapten Bagas dan para penumpang menarik napas panjang, lalu pesawat pun mengudara kembali, menembus langit malam dengan harapan menuju dunia nyata. Di tengah penerbangan, kabin pesawat diliputi suasana tegang, seolah bayangan legetang masih mengikuti mereka di balik awan pekat. Kapten Bagas merasakan tangannya bergetar, terutama setelah sekilas melihat sosok penduduk desa berdiri di sayap pesawat, memandang ke arahnya dengan tatapan kosong. Seketika, kilat memancar di luar jendela, menyingkap siluet bayangan-bayangan itu yang kemudian lenyap dalam gelap, meninggalkan ketegangan di hati para penumpang. Percakapan singkat terdengar di ruang kokpit ketika kopilot Arif berbisik, "Kapten, apakah ini nyata atau hanya halusinasi kita saja?" Dan Kapten Bagas menjawab, "Berzikir dan berdoalah, semoga Allah melindungi." Pesawat terus terbang menembus awan tebal, hingga akhirnya menembus lapisan awan terakhir dengan kecepatan yang lebih stabil, sedangkan jarum waktu menunjukkan pukul 23.59. Beberapa penumpang yang tadinya tertidur terbangun kaget, mendapati suasana kabin yang redup dan keheningan yang tidak biasa, seolah semua orang menahan napas menantikan sesuatu. Tiba-tiba, sebuah seruan dari bagian belakang pesawat membuat semua mata tertuju ke sana, di mana seorang penumpang mengklaim melihat sosok lelaki tua desa di salah satu kursi kosong. Namun, ketika lampu disorot ke bangku tersebut, tempat itu kosong melompong, mengingatkan mereka bahwa batas antara gaib dan nyata masih sangat tipis. Pesawat akhirnya keluar dari awan, menyajikan pemandangan kota Jakarta di bawah sana, menenangkan hati sebagian orang yang langsung bersyukur dan memuji kebesaran Allah. Dalam kelegaan yang mendalam, Kapten Bagas mulai menurunkan pesawat ke bandara, berharap tiada lagi kejadian aneh yang menyergap mereka sebelum benar-benar mendarat. Setelah mendarat di landasan Bandara Jakarta, jam kabin menunjukkan pukul 23.59, menandakan mereka belum terlambat 1 menit pun dari jadwal keberangkatan aslinya, seolah waktu terhenti. Para penumpang terpana mendapati kenyataan bahwa mereka seakan tidak pernah meninggalkan bandara, padahal serangkaian peristiwa menyeramkan baru saja terjadi. Ketika salah satu penumpang membuka pintu darurat untuk menghirup udara segar, pemandangan yang tampak di luar bukanlah suasana kota Jakarta, melainkan kembali menampilkan rupa desa Legetang. Suara kaget pun menyeruak, "Astagfirullah, kita belum benar-benar bebas," menambah kepanikan seluruh orang di dalam pesawat yang mengira mereka sudah selamat. Kapten Bagas segera menutup pintu darurat tersebut, berlari ke kokpit, mendapati radar masih menampilkan koordinat aneh, menunjukkan tanda bahwa Legetang masih membayangi. Lelaki tua desa muncul di layar monitor secara samar, mengucap kalimat yang terdengar seperti, "Belum semua bersih, jangan mengabaikan kehendak Tuhan," sebelum menghilang begitu saja. Kengerian pun memuncak, beberapa penumpang menjerit histeris, sementara yang lain berusaha menenangkan diri dengan doa, menyadari bahwa ujian rupanya belum benar-benar usai. Kopilot Arif terperangah, meyakini bahwa mereka harus melakukan sesuatu agar benar-benar terlepas dari bayang-bayang Legetang yang menuntut kemurnian tobat. Kapten Bagas memimpin bacaan surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas secara berjamaah, mengharapkan perlindungan terakhir agar gerbang ke dunia nyata tertutup rapat dari gangguan gaib. Seiring dengan penutupan doa, suasana pesawat kembali normal, jarum jam kokpit bergerak ke pukul 00, dan pemandangan Jakarta perlahan terlihat lagi di jendela pesawat. Ketika akhirnya pintu pesawat dibuka oleh petugas bandara, seluruh penumpang turun dengan wajah letih namun penuh rasa syukur, menyadari bahwa waktu di dunia nyata hampir tidak bergerak. Aiman yang sempat berkorban darah tadi masih lemah, namun tersenyum lega karena melihat ibu dan ayahnya menunggu di ruang kedatangan, seakan tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Banyak penumpang yang kebingungan, bertanya-tanya apakah semuanya hanyalah mimpi, namun tanda-tanda aneh di tubuh mereka, seperti lumpur di sepatu atau luka gores di tangan, mengisyaratkan kebenaran pengalaman gaib itu. Di tengah kerumunan, hanya seorang lelaki tua misterius yang tampak berdiri jauh di sudut bandara, kemudian menghilang tanpa jejak, menimbulkan pertanyaan apakah itu sosok sama yang memandu mereka di Legetang. Para petugas bandara menyambut mereka seolah tidak ada kejadian janggal, menanyakan apakah penerbangan berjalan lancar, dan Kapten Bagas hanya menjawab singkat, "Alhamdulillah, kami sampai dengan selamat." Sebagian penumpang memutuskan untuk mengadakan sujud syukur bersama, menyadari betapa dekatnya mereka dengan jurang kehancuran, sekaligus merasakan kasih sayang Allah yang menyelamatkan. Meski demikian, setiap orang yang melalui peristiwa tersebut mendapati tanda hitam di leher, sebuah bayangan tipis yang mengingatkan bahwa bayang-bayang Legetang akan tetap menghantui mereka jika lalai. Dalam perjalanan pulang, Rudi dan Alia bertukar pandang penuh arti,
berjanji akan bertaubat dan lebih giat beribadah, berusaha menjalani kehidupan baru yang lebih lurus di jalan Allah. Kapten Bagas, yang masih merasakan getaran ketakutan, memimpin doa singkat bersama kru pesawat. Ya Allah, jadikanlah ini pelajaran agar kami senantiasa dekat denganmu. Sejak saat itu, hidup mereka berubah, karena kini mereka tahu, jangan abaikan kehendak Tuhan, atau legetang akan datang menjemput, menjadi pesan abadi yang menghantui sekaligus menuntun jalan mereka menuju ridhonya.